A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Al-Baqarah 36. Fa'ajallahuma, maka telah menggelincirkanlah pada keduanya syaitan anha dari surga. Fa'akhrajahuma, maka telah mengeluarkanlah pada keduanya dia mimma kana fihi, dari apa-apa yang telah ada di dalam surga. Wa qulna ihbitu, dan kami berfirman, ihbitu, pergilah, keluarlah, ba'dukum li ba'din aduwwun, bagian kamu dengan sebagian yang lain bermusuhan. Walakum fil ardi, dan bagimulah di bumi ada tempat tinggal, mustaqar wa mata'un, dan kesenangan ilahin, sampai suatu masa. Fa'azallahuma, maka telah menggelincirkanlah. Azalla fi'il madi, fa'ilnya adalah asyaitanu, maf'ul bihnya adalah huma, dhamir muttasil. Huma adalah artinya dia berdua, yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Jadi setan telah menggelincirkan keduanya anha dari surga. Fa'akhrajahuma, maka si setan telah bisa mengeluarkan keduanya mimma kana fi, dari keadaan sebelumnya, yaitu keadaan di surga. Wa qulna ihbitu, dan kami berfirman, pergilah kamu sekalian, ba'dukum, sebagian kamu, li ba'din, bagi sebagian yang lain adalah aduwwun, bermusuhan. Walakum fil ardi, dan bagimulah fil ardi, di bumi, mustaqarrun, ada tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan, ilahin, sampai suatu masa. Fa'azallahuma adalah bentuk fi'il madhi daripada zalla, diikutkan wazan af'ala. Tadinya jalarnya tergelincir, tapi kalau wazannya af'ala, jadi azalla, itu bermaf'ul dihadin, artinya lita'diyah, untuk bermaf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya adalah domir muttasil, huma ini. Asyaitanu sebagai fa'il dari ini azalla. Jadi singkat ceritanya, si setan itu sudah dapat mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Maka timbul pertanyaan, mengapa setan mampu mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga?
Yang pertama memang karena Allah sendiri yang telah berfirman bahwa Allah akan menciptakan khalifah, seorang pemimpin fil ardi, di bumi. Yang kedua dari kesalahan Adam sendiri. Kalau dia tidak melaksanakan atau melakukan kesalahan, mungkin masih lama berada di surga. Tetapi karena melakukan kesalahan, yaitu memakan pohon yang dilarang oleh Allah, maka dia berdosa. Karena dia berdosa, maka tempatnya tidak lagi di surga, tapi diturunkan ke dunia. Kedua, memanglah syaitan itu licik. Dia menggoda Adam dan Hawa agar Adam dan Hawa keluar dari surga, dan si setan itu berada di surga. Setan adalah sifat yang jahat daripada iblis. Iblis adalah jenis jin yang jahat sebagai musuh manusia. Allah telah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa berhati-hatilah terhadap si iblis. Tetapi Adam dan Hawa lupa. Dengan bujuk rayunya si iblis yang mengatakan bahwa demi Allah, kalau kau makan buah pohon ini pasti kamu kekal abadi. Karena bujuk rayu terus menerus akhirnya jatuh juga. Apalagi si setan itu menggunakan kata-kata demi Allah. Maka akhirnya keduanya memakan pohon yang dilarang. Dan akhirnya keduanya melanggar larangan Allah. Maka Allah mengatakan, berfirman, ihbitu, pergilah kamu sekalian. Kalau ihbitu adalah bentuk fi'il amar. Ihbit itu untuk mufrad. Pergilah. Ihbito, pergilah kamu berdua. Ihbitu, pergilah kamu sekalian. Jadi yang disuruh pergi bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi semua. Karena si iblis yang mendorong si Adam dan Hawa makan buah yang dilarang. Di bumi ba'dukum li ba'din aduwwun, selalu bermusuhan. Jadi di bumi ada dua kubu. Kubu yang membela kejahatan dan kubu yang membela kebenaran. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Ba'dukum ini bentuknya adalah mubtada dan khobar. Tapi dia menduduki pada hal. Jadi ihbitu, pergilah kamu sekalian. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Adapun sebagian kamu dengan sebagian yang lain aduwwun, bermusuhan. Jadi ba'dukum dibaca ba'dukum,
nggak boleh ba'di sebab dia itu adalah mubtada. Khabarnya ini aduun permusuhan. Sebagian kamu li ba'din bagi sebagian yang lain aduun permusuhan. Walakum fil ardi mustaqarrun. Di bumi kamu ada tempat mustaqarrun, tempat tinggal sementara. Nanti kembali lagi ke alam akhirat. Wa mata'un, dan ada juga kesenangan yang sifatnya juga sementara. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya Adam dan Hawa yang rohaniah, makhluk rohaniah dia itu masih belum punya badan sebab ada di surga. Surga itu serba gaib, jadi bukan berbadan berjisim seperti kita sekarang di dunia ini. Makhluk rohaniah, jadi belum punya jasad seperti manusia-manusia yang lain, tetapi masih rohani. Demikian juga iblis adalah makhluk rohani juga. Semuanya yang ada di surga itu masih bersifat gaib. Timbul pertanyaan juga, di manakah Adam dan Hawa diturunkan? Ini dari pengalaman mendengarkan khotbah-khotbah baik di radio, di televisi, yang puluhan tahun sejak akhir balik sampai sekarang, udah puluhan tahun, 50 tahun lebih, bahkan 70 tahun lebih. Itu saya punya pengertian bahwa pemahaman yang sudah mengkristal di dalam hati saya, bahwa ada gerbang gaib. Setidaknya ada 2 gerbang gaib. Gerbang alam surga untuk planet bumi ini ada 2. Yaitu dari yang telah saya amati sejak akhir balik sampai sekarang ini, atau berada di Madinah, di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada gerbang surga. Yang kedua adalah di Baitul Maqdis, di mana Rasulullah Mi'raj. Di sanalah gerbang alam gaib, alam surga. Meskipun pintu-pintu surga itu banyak sekali, tapi gerbangnya ada 2, yaitu di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di Baitul Maqdis, sekitar Baitul Maqdis. Itulah maksud daripada barokna haulaha. Itu ketika ada peristiwa Isra Mi'raj. Barokna haulaha, kami berkahi sekelilingnya. Itu maksudnya di sana ada gerbang gaib, gerbang alam surga, di mana di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan. Sedangkan pintu-pintu daripada surga itu banyak sekali menurut hadis-hadis yang telah saya dengarkan di radio, televisi maupun pengajian-pengajian
yang lama sekali saya perhatikan, dah puluhan tahun, sejak dari Agil balik sampai sekarang, udah puluhan tahun, itu pintunya banyak sekali. Disebutkan oleh Nabi bahwa ada pintu yang bernama pintunya ahli sholat. Ahli sholat itu dia masuk dari pintu tersebut. Sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah-sunnahnya, tambah lagi dengan pokoknya ahli sholat, dia masuk dari pintu tersebut. Kemudian juga ada pintu ahli puasa, melaksanakan perintah puasa, melaksanakan puasa-puasa sunnah, supaya dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maupun Nabi yang sebelumnya. Itu pintunya ada sendiri. Demikian pula masih banyak yang lain seperti pintunya ahli ibadah-ibadah yang lain. Semua ada pintu-pintunya khusus untuk para orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah masuk dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.